Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Saya Meta Erdiani yang akan menjadi moderator pada saat ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengembangan komunitas belajar di sekolah. Nah, di ruangan virtual ini sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu pemateri pertama dari Winda Karniati MPD selaku penggerak komunitas belajar Kabupaten Siak. Selamat hormat Ibu. Jadi kedua yaitu Bapak Dr. Hanus Salman MM selaku Kepala SMA 2 Kandis. Salam hormat juga Bapak. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan sayangnya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita dengan doa pertama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa selesai. Sesuai dengan agenda kita pada malam hari ini, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa bersama tadi sudah kita lewati, yang ketiga yaitu kata sambutan, yang keempat yaitu penyampaian materi, yang kelima yaitu sesi tanya jawab dan penutup. Nah, saya harap kita semua bisa aktif di sesi ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kata sambutan. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kandis, Bapak Sawirman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Bapak Ibu? Jelas. Jelas Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat malam. Kemudian yang pertama kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini tentu kami pelaku penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan webinar Kombel di SMA 2 Kandis ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Bu Winda selaku narasumber. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, di mana kita di sini Bapak Ibu adalah saling berkomunikasi, saling berbagi, saling berkolaborasi, kemudian untuk menambah ilmu kita. Bagaimana Bu Winda, setuju enggak itu? Sesuai Pak, sesuai. Sesuai sekali. Pada kesempatan ini tentu di sini kami mengharapkan kepada peserta untuk kegiatan webinar ini dapat selalu aktif lah gitu. Jadi di sini kami baik narasumber yang telah hadir saling berbagi, kemudian tukar pengalaman. Disinilah dari pengalaman-pengalaman itu mungkin ada yang bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing, kemudian bisa menambah ilmu kita. Saya rasa cukup untuk kata sambutan dari saya sendiri, karena kita tidak akan memperpanjang waktu dan tempat. Kami silakan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi.
saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri pertama dengan waktu 30 menit, yaitu kepada Ibu Winda Harniati MPD. Dipersilakan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh hebat kita Ibu Maita, ya, Adriani. Maita Hedriani, guru dari SMA Negeri 2 Kandis. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat malam buat kita semua yang sudah hadir bergabung pada malam hari ini di webinar yang ditaja oleh komunitas belajar dari SMA Negeri 2 Kandis. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah hebat kita, Pak Sawirman, MPD, selaku Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Kandis, beserta Bapak Ibu Majelis Guru hebat SMA Negeri 2 Kandis, dan juga para peserta webinar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung pada kegiatan kita malam hari ini yang ditaja oleh komunitas dari SMA Negeri 2 Kandis. Dan juga mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia yang bisa bergabung karena kita melaksanakan kegiatan ini langsung di platform Merdeka Mengajar. Luar biasa semangat ya untuk Pak Kepala Sekolah hebat kita sudah memulai melakukan kegiatan webinar melalui kegiatan komunitas belajar yang sudah dibentuk di platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang luar biasa buat Pak Kepsek hebat kita dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kandis yang kami banggakan. Baik, pada malam hari ini perkenalkan ya, nama saya adalah Winda Harniati MPD, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama SMP Negeri 1 Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan saya di sini juga sebagai penggerak komunitas Kabupaten Siak tahun 2023 dan juga sebagai penggerak komunitas belajar di Provinsi Riau dan juga sebagai wakil kepala di komunitas belajar Bertuah Provinsi Riau yang merupakan komunitas dari BGP Riau. Baik, pada kesempatan ini sedikit mungkin ini adalah biodata saya ya, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya begitu Pak Sawirman ya. Siap. Nah mungkin lihat saja karena langsung di-share oleh host hebat kita. Ini data pribadi saya, mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat yang belum kenal saya, ini bisa dilihat dari biodata saya, kurikulum vitae saya. Saya adalah seorang pelaku seni juga, khususnya di Kabupaten Siak ya, karena memang background saya sebagai pelaku seni itu dari kecil. Nah, namun tidak menutup kemungkinan karena diberi kepercayaan sebagai kepala sekolah, apalagi kepala sekolah penggerak, tentu bergerak dengan seni memimpin sekolah yang saya pimpin. Nah, mungkin ini cukup dibaca saja. Ini adalah salah satu biodata saya ya, hobi saya, pengalaman, kemudian juga keahlian yang pernah saya dapatkan memang dari bakat saya sejak kecil, karena memang saya adalah sebagai pelaku seni Siak. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ada syair-syair saya, lagu-lagu Melayu saya. Namun saya adalah juga sebagai kepala sekolah. Baik, pada malam hari ini terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Sawirman, sahabat saya dan juga orang tua saya yang sudah bincang-bincang kemarin kami pada kegiatan di BGP Riau. Bu Winda, yuk kita berkolaborasi untuk berbagi pengalaman, berbagi praktek baik tentang bagaimana cara menguatkan kombel. Nah, untuk itu kita berbagi cerita, berbagi praktek baik tentang komunitas belajar. Saya yakin dan percaya karena komunitas belajar ini memang sudah digezah
dari tahun 2022 oleh Kemendikbud, ya dulu ada komunitas belajar praktisi ya kan. Nah, 2023 sudah digezah kembali namanya komunitas belajar. Baik nanti ada komunitas belajar yang ada di satuan sekolah, kemudian komunitas belajar yang ada di luar sekolah maupun daring. Baik, untuk penyemangat kita pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berpantun ya tentang komunitas belajar. Pergi ke sungai menangkap ikan, ikan ditangkap pakai pancingan. Kurikulum merdeka kita laksanakan, komunitas belajar impian kita wujudkan. Pohon pinang tumbuh berjajar, tumbang menimpa batang gaharu. Sangatlah penting komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru. Nah, baik Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, sedikit pantun penyemangat kita agar komunitas yang sudah dibentuk oleh rekan-rekan kita baik yang ada di SMA Negeri 2 Kandis maupun yang di luar komunitas kita yang ada di Kabupaten Siak maupun di luar Kabupaten Siak. Nah, kalau berbicara masalah komunitas belajar, saya katakan tadi, apalagi di sekolah penggerak, ini sudah kita laksanakan langsung ya, sudah kita praktekkan. Nah, kemudian juga kita sebenarnya sudah sering melaksanakan pembelajaran dalam lingkungan sekolah, dulu namanya MGMP, berkumpul di sekolah, ya mungkin melalui sekolah-sekolah A, sekolah B, sekolah C, MGMP. Kalau sekarang kita lebih dikuatkan ke dalam, yaitu di komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Nah, kita beranjak dari kebijakan kementerian, yaitu ada 6 dimensi yang dikuatkan oleh kementerian tentang kurikulum merdeka. Nah, salah satu dimensinya adalah komunitas belajar. Ya, yang pertama itu adalah PMM. Nah, kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Itu salah satu intervensi yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk menguatkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk itu yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar yang sudah di launching oleh Kemendikbud. Kemudian juga ada seri webinar, kemudian ada juga komunitas belajar, kemudian ada juga yang berbagi praktek baik. Nah, salah satu juga saya sebagai narasumber berbagi praktek baik pada tahun 2023 dari BGP Riau. Kemudian juga ada 6 itu kalau tak salah saya. Kemudian yang terakhir adalah ini saya lupa juga satu lagi itu, yaitu mitra pembangunan, yaitu stakeholder, dan juga layanan dari Kemendikbud. Jadi ada 6 intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menguatkan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita masuk kepada penguatan yang ketiga tentang komunitas belajar yang sudah di-launching oleh kementerian. Nah, kalau bercerita tentang komunitas belajar, nah bisa dilihat dengan gambar yang saya pajangkan di slide saya itu, ada beberapa kelompok guru yang sedang belajar. Nah, tentu tidak asing ya kalau kita bicara tentang komunitas belajar. Nah, apa itu? Kita bisa lihat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di masing-masing sekolah, khususnya yang sudah bergabung pada malam hari ini, tentu di sekolah Bapak Ibu sudah membentuk komunitas belajar di satuan sekolah. Mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu hebat. Ya, karena apa? Didukung dengan ada kepala sekolah hebatnya, ada guru-guru hebatnya, mungkin ada guru penggeraknya di sana. Maka dengan adanya tim yang solid, maka dibentuklah komunitas belajar di satuan sekolah, sehingga tidak hanya dalam secara luring, tapi juga komunitas belajar yang sudah Bapak Ibu bentuk ini dilakukan secara daring, dibuat SK-nya, didaftarkan di PMM seperti yang sudah dilakukan oleh komunitas belajar dari SMA 2 Kandis. Dan juga kami sambil berbagi ilmu, berbagi informasi juga, kami mohon juga dukungan dari Pak Sawirman selaku Kepala Sekolah SMA agar kawan-kawan kita khususnya di SMA Kabupaten Siak, yuk kita gezah bersama kawan-kawan kita kepala sekolah dan guru-guru hebat, ini daftarkan
komunitas belajar di masing-masing sekolah di PMM. Bukan saya mengatakan secara luring itu tidak bagus, bagus. Saya yakin dan percaya sekolah kita semua sudah ada komunitas belajar di sekolah. Tapi alangkah baiknya kita daftarkan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah buatkan SK-nya, bentuk tim kecilnya. Nah, itu teknisnya nanti ya. Baik, di sini kita lihat tentang apa sih sebenarnya tentang pengertian dari komunitas belajar. Nah, dari gambar kita bisa lihat Bapak Ibu, hebat. Nah, komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar secara bersama-sama dan berkolaborasi. Ingat, digarisbawahi, belajar bersama-sama, berkolaborasi secara berkelanjutan. Dengan tujuannya apa? Tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu guru hebat yang hadir di webinar malam hari ini, kami tekankan di komunitas belajar yang sudah Bapak Ibu bentuk ataupun yang akan Bapak Ibu bentuk, itu kita harus punya tujuan yang sama, harus berkolaborasi, tujuannya untuk belajar bersama-sama. Ya, kemudian kalau sudah dibentuk komunitas belajar Bapak Ibu di masing-masing sekolah itu tidak hanya sekedar dibentuk, tapi juga berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara berkelanjutan? Setelah didaftarkan ya, kemudian dibentuk pengurusnya, dibuat SK-nya, didaftarkan, kemudian dibuatkan jadwal. Misalnya kalau di sekolah saya Bapak Ibu hebat, itu setiap minggu guru-guru saya sudah terjadwal setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 mereka berbagi ilmu, berbagi praktek baik. Narasumbernya siapa? Guru-guru saya yang ada di sekolah. Nah, ini kapan kami mulai lakukan Bapak Ibu? Jadi kalau komunitas belajar ini apalagi didukung dengan sekolah penggerak, di awal sekolah penggerak kita mungkin laksanakan belajar secara tatap muka di sekolah peningkatan mutunya, namun dengan dikuatkan sekolah penggerak tahun 2022, saya sudah mendaftarkan komunitas belajar Sepensa Pura Sehati ini di platform Merdeka Mengajar. Sehingga mulai tahun 2022 itu kami sudah aktif di platform Merdeka Mengajar, dan sehingga tahun 2023 maka SMP 1 Mempura itu dia dipanggil di BGP Riau karena kami termasuk yang aktif melaksanakan berbagi ilmu di platform Merdeka Mengajar melalui komunitas yang sudah kami bentuk. Nah, di dalam komunitas belajar yang kita bentuk Bapak Ibu, nah saya tadi sudah saya sampaikan, komunitas itu ada 3 Bapak Ibu. Namun yang lebih ditekankan, dikuatkan itu adalah komunitas belajar yang ada di satuan sekolah. Kita tahu komunitas belajar itu ada 3. Ini kita mengulang kaji saja Bapak Ibu, tidak maksud mengajari, mengulang kaji. Ada komunitas belajar di satuan sekolah, ada komunitas belajar di luar sekolah, ada komunitas belajar secara daring. Nah, sekarang kita fokus kepada komunitas belajar di satuan sekolah. Nah, di awal tadi kita sudah sampaikan bahwasannya membentuk komunitas belajar itu haruslah berkelanjutan, berkolaborasi, mempunyai tujuan yang jelas. Untuk apa? Sasarannya untuk meningkatkan mutu pendidikan guru dan sasarannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian dalam mengembangkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, nah ini Bapak Ibu tidak terlepas dari ada 3 ide besarnya dalam membangun sebuah komunitas belajar yang ada di satuan sekolah. Tidak terlepas dari berfokus pada pembelajaran. Karena apa? Sasarannya untuk peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Jadi komunitas belajar yang Bapak Ibu bentuk di sekolah itu tujuannya kita belajar, berfokus pada pembelajar yang ada di lingkungan sekolah kita untuk peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian punya tanggung jawab yang secara bersama-sama, tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah,
tapi juga tanggung jawab seluruh warga sekolah dengan dibentuknya tim kombel yang ada di sekolah. Sehingga nanti Bapak Ibu tentu dikuatkan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, tentu yang kepala sekolah mungkin sangat mudah karena dia memegang pengambil kebijakan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu guru juga bisa. Kenapa? Banyak Bapak Ibu guru mungkin kalau sudah menyelesaikan di platform Merdeka Mengajar, sudah menyelesaikan topik pembelajaran dua topik dengan mendapatkan sertifikat, saya rasa sudah bisa membentuk komunitas belajar di satuan sekolah. Tidak harus kepala sekolah, guru juga bisa. Apakah guru penggerak? Tidak juga Bapak Ibu. Guru kita yang biasa di tim itu mungkin yang sudah menyelesaikan topik pembelajaran di PEM, kita sudah bisa mendaftar dan dia dijadikan sebagai penggerak komunitas yang ada di satuan sekolah Bapak Ibu. Setelah itu dijadwalkan kegiatannya. Nah, dalam membangun tiga ide besar dalam komunitas belajar di satuan sekolah tadi, pertama berfokus pada pembelajaran, yang kedua memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif dari warga sekolah kita, kemudian yang ketiga berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, next. Kita lanjut. Nah, dalam tiga ide besar tadi, yang pertama berfokus pada pembelajaran. Mengacu kepada apa? Nah, berfokus pada pembelajaran ini tidak lepas dari apa yang ingin diharapkan dari murid dalam belajar. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid kita itu sudah belajar belum? Yang ketiga, bagaimana merespon jika murid kita itu tak belajar, seperti apa tindakan kita lakukan? Contoh, di dalam kelas anak suka tidur. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini kan juga semacam kasus misalnya. Ini perlu kita selesaikan juga. Kasus-kasus anak suka tidur di dalam kelas, kemudian minat bacanya kurang. Bagaimana Bapak Ibu selaku guru di dalam proses pembelajaran itu mendiskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah, bisa melalui komunitas yang sudah dibentuk tadi, minimal 1 jam kita berdiskusi. Kalau di kelas saya itu anaknya suka tidur, tapi solusinya begini Pak, di sekolah yang satu lagi ini, di kelas satu lagi, Bu, anak saya nih Bu ya, kalau sedang belajar di siang hari itu tidur, ternyata ada motivasinya Bu. Jadi apa solusinya Bu? Nah, bisa berbagi cerita, tidak harus pakai presentasinya seperti PPT, tidak juga Bapak Ibu di komunitas, kita bisa bercerita saja. Oh, yang saya lakukan di kelas adalah, kalau saya foto anak-anak itu, bisa aja seperti itu. Tapi itu apakah solusi? Nah, tentu ada trik-trik yang Bapak Ibu lakukan. Ya Bapak Ibu, jadi bagaimana kita bisa merespon murid yang tak mau belajar, dicarikan solusi. Kemudian juga bagaimana kita memperkaya materi-materi yang murid kita yang sudah memang mencapai kemampuan. Nah, tentu ada strategi yang perlu Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik melalui komunitas belajar yang ada di satuan sekolah yang sudah Bapak Ibu bentuk. Nah, kemudian ide besar yang kedua yaitu apa? Berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, dalam mengimplementasikan ide besar ini tadi tidak lepas kepada harus kita melakukan refleksi awal. Seperti apa kita melakukan refleksi awal? Nah, tentu ini kita dapatkan dari hasil catatan refleksi yang mengacu pada acuan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu guru yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kedua, yaitu melakukan perencanaan. Nah, bagaimana menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh tim lain, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi praktek baik, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengimplementasinya? Nah, guru bisa mengimplementasikan dengan pembelajaran yang telah dibuat bersama-sama. Maka melalui komunitas belajar ini kita bisa berbagi bagaimana belajar membuat literasi numerasi, bagaimana menguatkan P5 proyeknya, kemudian bagaimana kita bisa menguatkan pembelajaran berdiferensiasi pada seluruh mapel. Nah, kita manfaatkan komunitas belajar yang sudah Bapak Ibu bentuk. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Kita perlu melakukan evaluasi. Seperti apa kita lakukan evaluasinya? Nah, Bapak Ibu bisa menghasilkan catatan-catatan evaluasi dari implementasi untuk dijadikan bahan refleksi awal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu lakukan dalam membentuk sebuah kombel
dengan melaksanakan 3 ide besar tadi. Itu merupakan ide besar yang kedua dengan berbagai bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah 3 ide besar yang ketiga, yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga pendidikan dan tanggung jawab kolektif. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan kepala sekolah hebat yang sudah bergabung di webinar malam hari ini, nah ini kita perlu berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama dalam komunitas belajar yang kita bentuk. Misalnya, ini komunitas belajar yang kita bentuk ini mau kita bawa kemana ini? Jangan setelah dibentuk oleh guru ataupun kepala sekolah hanya sekedar terbentuk, dibuat SK, didaftarkan di PMN tapi tidak berjalan. Makanya perlu kita berkolaborasi di dalam tim yang sudah kita bentuk, dibagikan tugasnya. Ini yang membuat playernya nanti, ini yang membuatkan jadwal, ini yang membuat sertifikat. Jangan satu orang. Jadi kita harus berkolaborasi juga, misalnya kalau dalam membuat Kombel yang ada di sekolah. Ini kita kaitkan dalam implementasi ide besar yang ada di Kombel. Tadi berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bersama buat kita. Ya, jadi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya guru-guru tertentu, ya. Kita punya tanggung jawab, maka perlu berkolaborasi antara guru A dengan guru B, berbagi ilmu, berbagi praktek baik apa yang dihadapi di dalam kelas. Sehingga nanti hasilnya kita bisa ada peningkatan yang lebih signifikan, mungkin bisa dilihat nantinya dengan hasil rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing, atau juga nanti kita bisa melihat kemampuan anak kita melalui asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan di masing-masing sekolah. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, di dalamnya terdapat rasa saling tergantung antara satu dengan yang lain. Jadi sangat perlu kita menciptakan kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lain sehingga menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Lanjut. Suara saya cukup didengar Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup ya. Ini sebenarnya Bu. Ya, ini sebenarnya kita hanya mengulang-ulang saja, mengingat-ingat kembali tentang 3 ide besar dalam komunitas belajar. Kemudian tidak terlepas di komunitas belajar itu haruslah mengoptimalkan 5 dimensi. Seperti apa? Nah, ada 5 dimensi yang perlu Bapak Ibu kuatkan dalam di komunitas belajar yang ada di satuan sekolah. Seperti apa? Nah, harus ada nilai dan visi yang sama dalam membentuk komunitas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini komunitas kita dibentuk ini haruslah punya visi yang sama dan tidak terlepas dari visi sekolah. Ya, kemudian juga pembelajaran kolektif dan penerapannya seperti apa. Kemudian juga dalam dimensi yang ketiga ini berbagi praktek baik, kemudian kondisi yang mendukung hubungan dan struktur, kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Intinya kita mau kita bawa kemana komunitas belajar, nilai apa yang akan kita tanamkan kepada guru-guru kita, visinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu juga setelah membentuk komunitas belajar, jangan lupa dibuatkan juga visi misi dari komunitas belajar yang sudah Bapak Ibu bentuk. Apa visi dari komunitas belajar yang Bapak Ibu bentuk? Kemudian juga nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan. Nah, ini salah satu dimensi yang perlu kita kuatkan dalam komunitas belajar di satuan sekolah. Selanjutnya adalah next. Nah, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami banggakan, kenapa kok Kombel ini kok penting betul kayak sekarang, Bu? Ya sesuai dengan zaman. Karena komunitas belajar ini dapat meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di dalam komunitas belajar yang ada di satuan sekolah, baik itu secara luring maupun secara daring,
Bapak Ibu di sana kan bisa belajar bersama. Ya kan Bapak Ibu? Yang kedua bisa berdiskusi bersama dalam memecahkan masalah yang ada di proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, kita bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain guru-guru kita yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah kita. Yang selanjutnya adalah peningkatan profesional guru. Kenapa demikian? Karena dengan adanya Kombel itu kita selalu belajar dan belajar, menuntut ilmu sesama guru untuk hasil belajar anak kita semakin meningkat. Jadi banyak cara Bapak Ibu kita untuk belajar. Mungkin di sini kami hanya menguatkan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing, khusus di SMA Negeri 2 Kandis. Kombel ini sudah terbentuk aktif, luar biasa juga. Saya bangga nih Pak Sawirman, mudah-mudahan dengan tim yang solid ini bisa bergezah, gerakkan juga komunitas yang ada di tetangga-tetangga yang ada di mungkin SMA yang belum membentuk, kita rangkul mereka agar bisa membentuk komunitas yang ada di sekolah mereka masing-masing. Sehingga harapan kita guru-guru banyak cara untuk bisa menambah ilmu pengetahuannya, banyak belajar lewat Kombel, lewat PMM, lewat webinar, sehingga tak ada kata-kata kita tidak untuk tidak merubah diri untuk lebih baik. Kalau kita ingin berubah ya harus jangan nyaman dengan kondisi yang sekarang, harus selalu untuk berubah, harus selalu untuk belajar dan belajar tanpa hari untuk belajar tiada hari untuk tanpa belajar gitu. Kenapa? Banyak hal yang perlu kita belajar dari orang-orang hebat, karena kita ini tidak apa namanya ya, jangan hanya puas dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan sekarang, karena didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang saja kalau kita melihat di platform Merdeka Mengajar, di e-kinerja, mau tidak mau Bapak Ibu sudah harus membuka e-kinerja di masing-masing sekolah yang akan dinilai oleh sekolah. Itu apakah menjadi beban? Jangan dijadikan itu beban, tapi jadikan itu sebagai ilmu buat kita. Kalau kita beban akhirnya menjadi beban, kita stres. Kenapa? Karena zamannya sekarang itu sebenarnya untuk memudahkan kita, ya, memudahkan pemerintah, Bapak Ibu guru, ya, semuanya serba online, tak perlu lagi manual, mengumpulkan bawa lagi ke dinas, ya. Sekarang sudah di-scan, masukkan ke dalam, di-upload, dah Bapak Ibu sudah mengirimkan e-kinerjanya, nanti dinilai oleh kepala sekolahnya, ya. Apalagi sekarang ini di e-kinerja itu kepala sekolah dalam waktu dekat ini akan melakukan ini, ya, penilaian selain kepada guru, kepala sekolah akan dinilai oleh pengawas sekolah. Nah, ini nanti akan sudah dibuka dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, bagi yang kepala sekolah bisa dilihat nanti di e-kinerjanya di masing-masing Bapak Ibu Kepsek, karena sebentar lagi kepala sekolah juga kalau kami di SMP itu menjelang tanggal 31 sudah harus mengisi itu. 31 Mei ini sudah wajib mengisi di e-kinerja kepala sekolah yang akan dinilai oleh pengawas sekolah, karena sudah muncul itu di platform Merdeka Mengajar, khususnya di e-kinerja. Saya kemarin baru lihat, baru 2 hari dah muncul. Nah jadi banyak sekali kenapa pentingnya Kombel itu dibentuk, akan meningkatkan kompetensi guru yang memang luar biasa, tuntutan zaman sekarang semakin tinggi. Kemudian yang terakhir kenapa pentingnya Kombel, yaitu untuk melakukan refleksi, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat Bapak Ibu. Lakukanlah refleksi kepada teman sejawat kita. Mulai refleksi pada pembelajaran di sekolah kita. Kalau harapan kita Bapak Ibu minimal 15 menit itu bisa kita luang waktu dengan kepala sekolah untuk merefleksi apa yang menjadi kendala di masing-masing guru, itu luar biasa bagus menurut saya. Namun saya juga pernah melakukan ini, namun tidak rutin terkadang, tapi kami pernah melaksanakan. Tapi insya Allah memang luar biasa, kita bisa tahu kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, ini saya rasa tak perlulah dibaca saja, karena saya yakin dan percaya tujuan Kombel cukup dibaca saja, mengingat kembali. Nah, tujuan ini adalah mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi jelas. Dan yang kedua, memfasilitasi anggota komunitas untuk belajar. Jelas Bapak Ibu, Pak Kepsek, jangan lupa ini komunitas belajarnya kan sudah dibentuk bagus. Jadwalkan guru-guru kita untuk mereka bisa berbagi praktek baik, misalnya materi berdiferensiasi, apapun dalam bentuk hal yang sederhana, lakukan. Karena Bapak Ibu di sekolah SMA Negeri 2 kan di sini, saya yakin dan percaya mereka setiap saat, setiap waktu itu berbagi praktek baik.
ya, tapi mungkin selama ini dilakukan secara luring, tapi sekarang udah dilakukan secara daring. Luar biasa. Semangat tim hebatnya dari SMA 2 Kandis ya. Kemudian lanjut, tujuan Kombel dibaca saja, mendorong peningkatan kompetensi anggota lewat diskusi, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan memberikan peluang yang berharga untuk belajar bersama dan tumbuh sebagai individu. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi ini tujuannya. Kemudian juga ada manfaatnya. Kenapa Kombel itu dibentuk? Nah, ini bisa dilihat. Manfaat Kombel adalah sebagai pembelajaran seumur hidup, kemudian sebagai kolaborasi pengembangan keterampilan sosial, kemudian sebagai pengembangan keterampilan sosial, penggunaan teknologi, dan pembelajaran aktif. Ini dibaca saja, nanti kita lebih banyak sharing diskusi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sedikit cerita saja. Saya sampaikan tadi, kami membentuk Kombel di PMM itu tahun 2022. Sudah kami aktifkan di platform Merdeka Mengajar. Kami selalu berbagi praktek baik, dijadwalkan. Sudah terjadwal setiap 3 bulan itu sudah ada jadwalnya di kepala sekolah, siapa yang menjadi narasumber. Terkadang kami juga mendatangkan narasumber dari luar. Tergantung komunikasi kita, tidak masalah. Itu trik kepala sekolah. Kalau di SMP 1 Mempura itu berbagi praktek baik, berbagi di Kombel setiap hari Rabu seminggu itu kan Bapak Ibu. Ini kegiatannya. Next, terus. Nah, ini salah satu sebenarnya banyak. Ini contoh saja, Bapak Ibu ya, contoh saja. Nah, terus. Ya, ini kegiatan yang sudah kami lakukan. Nah, jadi aksi-aksi yang sudah kami lakukan Bapak Ibu di Kombel kami adalah mulai dari tahun 2022, salah satunya adalah banyak dari guru-guru kami, memang karena kami sering berbagi praktek baik di Kombel itu tahun 2022, mereka itu kami sebagai guru penggerak, mereka sering menjadi fasilitator daerah, kemudian mereka menjadi saya. Jadi teman-teman kami yang di dalam sekolah sebagai tim Kombel itu kami jadikan mereka itu sebagai tim, mereka itu sebagai tempat berbagi teman sejawat. Jadi mereka sering menjadi narasumber baik itu secara luring maupun daring ya. Kemudian juga mereka hampir 4 orang menjadi guru penggerak. Nah, jadi kami berdayakan kawan-kawan kami memang sering mendapatkan ilmu di sekolah penggerak sehingga mereka sebagai motor penggeraknya di sekolah. Saya tinggal instruksi saja. Nah, jadi itu salah satu aksi-aksi yang sudah kami lakukan. Kemudian juga kami selaku pihak sekolah mensosialisasikan Kombel ini kepada satuan sekolah yang ada di kecamatan, baik itu di Kecamatan Mempura, kemudian di kabupaten, baik lewat luring maupun daring, khususnya di SD, SMP, TK yang ada di Kabupaten Siak ya. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan pihak dinas untuk mendata komunitas belajar yang aktif di Kabupaten Siak. Kemarin itu hampir baru 600 komunitas belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Dan tahun 2024 ini kita akan menggezahkan Bapak Ibu agar semakin banyak sekolah-sekolah itu membentuk komunitas belajar di satuan sekolah dan didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga dijadwalkan, dibuat webinar dan diaktifkan di masing-masing sekolah. Nah, mungkin itu sedikit berbagi informasi saja tentang apa yang kami lakukan di komunitas belajar yang ada di sekolah maupun di kabupaten. Dan juga besok saya bergerak ya bersama Pak Korwil juga di Mempura, khususnya menggerakkan komunitas belajar yang ada di satu sekolah. Karena memang perlu kita memberikan semangat kepada kawan-kawan kita baik di TK, di SD, di PAUD, di SMP untuk membentuk Kombel. Apakah dia wajib luring atau daring? Kami tidak paksakan, minimal mereka membentuk secara luring, dibuatkan SK, ya disimpan. Nanti kalau dibutuhkan bukti kita sudah membentuk Kombel. Itu kalau secara luring. Kalau secara daring, alangkah bagusnya
Karena zaman teknologi sekarang ini, apapun yang Bapak Ibu lakukan bisa terpantau langsung di dashboard kementerian. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan komunitas belajar yang sudah dibentuk di masing-masing sekolah itu seringlah lakukan webinar-webinar, berbagi ilmu, berbagi praktek baik di sana, ya Bapak Ibu. Sehingga nanti komunitas belajar itu aktif di platform Merdeka Mengajar, sehingga nanti bisa saja Bapak Ibu dipanggil di kementerian gitu. Ya, jadi itu. Nah, mungkin itu sedikit cerita saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan ditambah oleh narasumber yang kedua, oleh Pak Sawirman. Kita sharing saja, berbagi ilmu, kita banyak diskusi saja. Mungkin dapat yang lebar, tidak maksud menggurui, tapi hanya sharing informasi tentang bagaimana meningkatkan eh, kemampuan Kombel di satuan sekolah agar meningkatkan kompetensi guru di satuan sekolah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, bagus, menarik sekali Bu pemaparan materinya hari ini. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita dulu ke materi yang kedua ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau yang punya komentar, nanti kita tahan ya. Dan mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan di kolom absennya udah disediakan ya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kandis, yaitu Pak Sawirman. Kepada Bapak Sawirman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu sarafil musallim wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita intinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami selaku narasumber, kami berkolaborasi dengan Bu Winda. Apa yang disampaikan Bu Winda kita tambahkan di sini. Kita tidak mengajari siapa-siapa, tapi kita belajar bersama. Pada kesempatan ini pengembangan komunitas belajar di sekolah. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Dr. Andus Sawirman MM, Kepala SMA 2 Kandis, Kepala Sekolah Angkatan Pertama tahun 2021, sama dengan rekan kami itu Bu Winda. Pada kesempatan ini Bu Winda, terima kasih atas yang diberikan. Semangat sekali, mantap sekali pada kita semua. Ini adalah kegiatan webinar ini kami adakan dari komunitas belajar atau Semandu Kanada, atau istilahnya komunitas belajar itu Kanada Kandis agak dalam. Itulah ceritanya. Kenapa namanya Semandu Kanada. Jadi SMA 2 Kandis, Kanada Kandis agak dalam gitu. Jadi anak dalam. Jadi ini ceritanya. Kemudian webinar ini mudah-mudahan ke depan kepada Pak Ibu dengan kegiatan ini sering kita lakukan untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menambah apa yang disampaikan dari Bu Winda. Mudah-mudahan kita menambah untuk ilmu kita. Lanjut Pak. Pak Marsidi, lanjut. Di sini disampaikan oleh Bu Winda tadi dimensi yang harus yang kita jalankan dalam kegiatan webinar atau komunitas belajar. Yang pertama, kondisi mendukung struktur atau hubungan. Kenapa kondisi ini? Kita harus saling mendukung, baik yang dari kepala sekolah, guru, itu kita harus bekerja sama Bapak Ibu. Ini kenapa? Kalau tidak didukung gurunya oleh kepala sekolah atau kepala sekolah tidak didukung oleh guru, tidak bisa juga jalan komunitasnya. Kemudian masing-masing kita bekerja sama. Kemudian yang berikut, berbagi praktek baik. Inilah salah satu kita adakan komunitas ini. Sekarang kegiatan webinar itu adalah berbagi praktek baik Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Winda, dia berbagi praktek baik pada kegiatan webinar ini. Ini salah satu kegiatan berbagi praktek baik. Kalau saya sendiri selaku kepala sekolah sudah melaksanakan berbagi praktek baik ini secara luring Bapak Ibu.
itu sejak tahun 2021 sampai sekarang ini hampir 34 sekolah saya sudah laksanakan kepada 3 kabupaten, itu Bengkalis, Siak, kemudian juga Pelalawan, kemudian Ruhul gitu. Jadi kita lakukan ini komunitas belajar Bapak Ibu. Ini lakukan komunitas kata Bu Winda tadi, salah satu sekarang ini adalah komunitas belajar secara daring. Jadi ada komunitas belajar secara daring yang dilakukan di sekolah kita. Yang ini laksanakan secara daring. Ini salah satu berbagi. Jadi macam-macam caranya untuk berbagi itu Bapak Ibu. Yang penting kita bukan mengajari, menggurui, ya Bu Winda ya, tapi saling berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi ini menambah ilmu kita. Kemudian juga apa gunanya itu pembelajaran kolektif yang seperti penerapannya bagaimana? Ya, masing-masing Bapak Ibu guru di sekolah kita melakukan pembelajaran sering, kemudian juga diskusi bagaimana kalau saya ini belajar guru bahasa Inggris, bagaimana ini di kelas ini. Nah, kita sering dengan teman-teman yang lain. Dengan sering itu kita berdiskusi. Mungkin ada jalan keluarnya bagi teman-teman kita dengan diskusi itu. Oh iya begini ya, kalau kita mengajar begini di kelas ini begini. Nah, jadi itu salah satu pembelajaran kolektif. Kemudian juga kita berdiskusi penerapannya gimana. Ini dilaksanakan pada Kombel. Ini bagaimana untuk komitmennya, bagaimana untuk melaksanakannya. Tentu kita buat dokumentasinya, buat evaluasinya. Kemudian kalau kepala sekolah melakukan observasi kelas namanya. Jadi ini sudah dilakukan. Apa sih kurangnya? Kita tidak mengajari Bapak Ibu semua gitu. Kami selaku kepala sekolah tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita adalah berkolaborasi, saling berbagi ilmu bagi kita. Mungkin ada yang kurang atau yang lebih, kita diskusikan apa yang bagus untuk kita semua. Kemudian lagi yang berikutnya kemitraan, nilai bersama. Ini yang perlu. Kita di sini tidak ada atasan dan bawahan, tapi adalah kemitraan bagi kita semua. Ya Bu Winda ya, mitra. Nah, guru mitranya kepala sekolah mitranya guru, kemudian mitranya juga dengan siswa dan orang tua. Jadi disinilah letaknya kita berkolaborasi. Nilainya apa? Nilai kebersamaan. Kita duduk bersama, diskusi, seperti jalannya. Terima kasih kepada kawan-kawan penitia semuanya, jika Tanluminar ini dapat berjalan. Itu adalah nilai kebersamaan di sini ada, kemudian komitmen kita, kemitraan kita. Komitmen ini yang penting. Kalau Bapak Ibu tidak punya komitmen, ya bagaimana kita mau menjalankan tugas? Rasanya jadi beban saja. Berat sekali lah mengajar ini, berat sekali lah membuat tugas ini, berat sekali lah melakukan penilaian ini. Tapi kita punya komitmen dalam diri kita bahwa kita melaksanakan tugas. Alhamdulillah, mungkin ini memberikan sugesti bagi kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Apa? Komitmen kita dulu yang penting. Kemudian nilai kebersamaan kita, bahwa kita bersama apapun, kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi inilah yang kita terapkan untuk komunitas belajar kita. Itu kemudian kepemimpinan yang berbagi dan mendukung. Nah, inilah salah satu kita lakukan, selaku kepala sekolah, melakukan kepemimpinan berbagi. Kita tidak pandai hebat semua, ada ini sebagai moderator, sebagai co-host, wakil co-host, kemudian juga ada player, kemudian ada kita diskusi. Kita ini salah satu adalah kepemimpinan berbagi dan saling mendukung. Inilah komitmen yang harus kita terapkan dalam komunitas belajar. Kalau tidak kita terapkan, ini akan pincang Bapak Ibu. Kemudian, ini mudah-mudahan ke depan komunitas Semandu Kanada bisa lebih bagus, lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depan, begitu juga komunitas belajar dari sekolah Bapak Ibu semua yang ada, juga kita harus bergerak. Siapa yang memulai? Kita sendiri dulu. Kita harus bergerak dari diri kita, bergerak dari kita semua, buatlah satu komitmen. Nilai bersama harus kita tanamkan semua. Untuk apa? Untuk memajukan komunitas belajar kita. Apa tujuannya? Untuk membuat proses pembelajaran yang berpusat kepada
peserta didik. Kan tadi sudah disebutkan oleh Kak Winda, apa? Ini kebersamaan kita, kemudian juga kolaborasi, kemudian juga berbaginya. Silakan lanjut, Pak. Kemudian bagaimana untuk komunitas? Inilah yang pertama kita tambahkan di sini, Bu Indah ya. Itu membentuk tim kecil. Tim kecil inilah yang tim kecil itu bisa sesama mata pelajaran, bisa kelompok yang bersama. Ini dalam yang rekan-rekan yang cocok sebagai komunitas tim kecil 4 atau 5 orang. Jadi kita SK-kan, kemudian dia bentuk suatu komunitas, dia bentuk apa permasalahannya yang dihadapi di kelas dalam menghadapi proses pembelajaran. Ini kita bentuk tim kecil ini harus kita lakukan untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian juga membentuk pemimpin. Jadi setiap kelompok atau kelompok belajar, setiap komunitas tim kecil ini ada pemimpinnya, ada ketuanya, ada moderatornya, ada sebagai sekretarisnya. Ini kita lakukan untuk membentuk kepemimpinan dalam komunitas yang kecil. Kemudian memberi wewenang kepada setiap guru sebagai pemimpin di kelasnya agar setiap guru berdaya guna. Ini yang perlu kita lakukan kepada Bapak Ibu. Untuk apa? Ya, kita lakukan harus percaya kepada rekan-rekan kita, harus bisa. Seperti yang saya lakukan tadi, saya rapat pagi tadi. Bagaimana Pak? Saya tidak bisa. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau belajar. Itu kuncinya, mau belajar. Kalau salah itu hal biasa, tapi yang perlu kita coba dulu. Ini yang melakukan, kita coba, kita perbaiki. Bu Winda itu hebat, bukan hebat dari sekarang, tapi dia belajar. Itulah yang terjadi. Akhirnya menjadi orang hebat dia sekarang. Ini salah satu contoh. Ya, tidak bisa sesuatu itu bisa hebat. Bagaimana Bu Winda? Betul tidak Bu Winda? Ya, perlu banyak belajar lagi. Oke, kemudian lanjut Bapak Ibu. Ini kesepakatan komunitas. Kesepakatan komunitas ini perlu Bapak Ibu kita lakukan. Apa tujuannya? Supaya setiap anggota komunitas perlu memahami, memiliki persepsi yang sama terhadap komitmen dan nilai yang telah kita sepakati bersama. Jadi apa gunanya? Untuk menyatukan pemikiran kita, komitmen kita, nilai yang ada yang akan kita sepakati bersama. Ini yang penting Bapak Ibu. Kuncinya apa? Komitmen juga. Apalagi nilai-nilai, harus konsistensi dalam menjaga nilai dan keyakinan yang telah kita terapkan. Jadi kita mengajar di sekolah, tidak ada yang menyuruh, tidak ada. Tapi kita datang ke sekolah atau mengajar itu adalah untuk memajukan pendidikan kita, memajukan anak didik kita. Bagaimana anak didik kita bisa berhasil? Bagaimana anak didik kita? Jadi kita kalau ada permasalahan di kelas atau di dalam kelas, ini kita bicarakan dengan teman-teman kita. Dengan teman siapa? Kelompok komunitas yang kecil kita. Kita bicarakan bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Dengan seperti itu kita bisa berkomen. Mungkin ada ide-ide yang bisa kita terima dari kawan-kawan. Kenapa? Makin banyak kita berkomunikasi, banyak kita dapatkan. Jadi banyak yang kita peroleh, banyak informasi yang kita peroleh. Inilah kuncinya untuk menjaga komunitas kita yang ada di sekolah kita, yang ada di komunitas kita. Terima kasih Pak, lanjutkan. Ini bagaimana membangun komunitas dalam sekolah. Ini seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ada 6 seperti yang sudah sampaikan juga sama Bu Indah tadi. Membentuk tim kecil, telaah data hasil belajar siswa. Apa tujuannya? Tim kecil tadi untuk mentelaah hasil belajar siswa. Bagaimana sih hasil belajar siswanya kok rendah, kok anak tuh banyak, kok kalau sore itu kok anak ya tidur ya, bagaimana nih ya? Apa metode? Kita lakukan metode pembelajaran. Apakah dalam kelas kita lakukan, apa kita bawa keluar, atau duduk di bawah pohon, atau diskusi, kan banyak caranya gitu.
Jadi inilah telah hasil belajar kita, hasil siswa. Atau kita bawa ke perpustakaan. Nah, jadi diskusi-diskusi ini yang sangat penting kita lakukan Bapak Ibu. Ini kemudian lagi bagaimana membangunnya, menguatkan tim, penguatan tim. Apa tujuannya? Adalah sesuai dengan konteks sekolah tentang pentingnya komunitas dan membuat komitmen bersama. Ini yang perlu. Jadi sebenarnya intinya membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai yang ada, kesepakatan. Apa? Kalau dalam kelas namanya kesepakatan kelas. Kita selaku guru dengan siswa buat kesepakatan kelas. Kalau kita selaku wali kelas buat lagi dengan keyakinan kelas. Nah, ini kita terapkan. Kita tidak perlu marah-marah dalam kelas itu. Buat ini loh keyakinan kelas kita. Apa loh? Ini bagaimana yang buat keyakinan kelas itu kontrak kita dengan siswa, wali kelas dengan siswa. Kemudian kesepakatan kelas, kontrak guru dengan siswa. Ini sesuai, kita tidak ada mengatur-ngatur siswa, tapi kesepakatan yang harus kita jalankan di dalam kelas bersama peserta didik kita. Ini yang penting. Kemudian yang keempat, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tentu punya target, Bapak Ibu. Bagaimana pertemuan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Ini yang perlu. Apa tujuannya yang dicapai? Ya sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita gunakan. Ini targetnya. Bagaimana capaian pembelajaran itu bisa berhasil dilakukan oleh anak didik kita. Kemudian lagi menyusun agenda jadwal kegiatan belajar setiap minggu. Inilah kita laksanakan Bapak Ibu. Semalam sebelum ini kita tidak melakukan luring saja pertemuan-pertemuannya. Kemudian beberapa kali kita lakukan luring daring. Nah, ini sekarang ini kita lakukan webinar Bapak Ibu, mengajak dari kawan-kawan yang lain. Supaya apa? Supaya kita menambah ilmu kita, bisa berkomunikasi, ketemu dengan Bu Winda, ketemu dengan kawan yang lain, ketemu dengan kawan yang lain yang ada seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Untuk membuka mata pikiran kita, membuka mata batin kita bahwa kita tidak sendirian. Kita banyak dengan kawan-kawan yang lain. Kita menambah ilmu kita, menambah pola pikir kita, menambah wawasan kita. Disinilah kita buat menyusun agenda, jadwal pembelajaran kita buat. Ya, ini tadi sebelumnya kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan untuk Kombel Semandu Kanada. Ini jadwal kita, ini kegiatan kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, insya Allah mungkin minggu depan akan ada lagi webinar dari Semandu Kanada. Itu narasumbernya Pak Elviandis. Ya Bu Ina. Jadi kita berdayakan kawan-kawan semuanya. Kita berkolaborasi aja. Kalau dengan Bu Indah, kita coba lagi kawan yang lain dari BGP, ya, dari kawan-kawan di provinsi, supaya kita bisa berkomunikasi Bapak Ibu. Saya harapkan terima kasih bantuan yang telah ilmu yang diberikan oleh Bu Winda. Kita berdiskusi, mudah-mudahan dengan diskusi ini kita menambah ilmu kita. Kemudian merealisasikan belajar bersama, berbagi praktek baik. Inilah kita lakukan sekarang. Merealisasikan belajar bersama, bersama siswa, bersama dengan teman-teman kita, berbagi praktek baik dengan teman-teman kita. Apa yang kita lakukan di sekolah untuk mengajar kita di dalam kelas. Oke Pak, silakan Pak. Nah ini komunitas yang seperti disampaikan oleh Bu Winda, ada komunitas dalam sekolah, komunitas dalam pembelajaran antar sekolah, kemudian komunitas daring. Nah, ini PPM yang kita lakukan. Ini 3 lagi dari sampaikan sama Bu Winda. Silakan lanjutkan Pak. Kemudian lagi tujuan komunitas belajar. Apa sih tujuannya Pak? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Tujuannya mengedukasi atau pendidikan anggota, mengumpulkan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah, pertanyaan yang ada, praktek pembelajaran. Jadi apa yang ada kita mengajar di sekolah, apa persoalan kita, apakah metode pembelajaran kita yang kurang berkenan, apa kesulitan teman-teman siswa kita. Nah, kita berdiskusi dengan teman-teman kita. Itu tujuannya Kombel itu. Kemudian memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi, berkolaborasi sesama anggota. Jadi kita berkomunikasi. Kemudian mendampingi anggota melalui
mempertahankan pembelajaran mereka. Nah, bagaimana? Nah, saya selaku kepala sekolah, makanya ada observasi kelas. Nah, saya lakukan di kelas, lakukan observasi. Bagaimana sih penampilannya, apa yang kurang, apakah sudah dilakukan pembelajaran berdefiniensi, apakah metode pembelajarannya sudah berkenan, apa media yang digunakan. Ini diskusi. Inilah salah satunya pendampingan. Nah, itu pendampingan itu bisa dari kepala sekolah, bisa dengan teman-teman kita, bisa semuanya. Kemudian mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Nah, inilah kemarin itu kita diskusikan, memang ide itu kemarin dari BGP ya Bu Winda ya. Saya diskusi Bu Winda bagaimana untuk menghidupkan komunitas belajar itu. Oke Pak, siap. Saya bisa siap melakukan narasumbernya untuk oke, kita laksanakan. Kita diskusikan sama teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan diskusi itu dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Oke, lanjutkan Pak. Ini terus lanjut Pak. Ini sama dengan Bu Winda, saya cuma peran guru penggerak. Ini yang penting Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan. Makanya saya selaku kepala sekolah selalu memberikan motivasi bagi kawan-kawan semuanya, bagi kawan-kawan yang ada webinar ini, bagaimana kita bisa untuk peran kita dalam terhadap sekolah, dalam pembelajaran, kemudian menggerakkan anggota kita, komunitas kita untuk ke rekan kita selaku guru. Kemudian bagaimana untuk bisa maju dia. Kemudian bagaimana Pak membagi menjadi pengajar praktek berbagi baik dengan kawan-kawan yang lain. Ini salah satu webinar ini. Jadi tidak ada yang tidak bisa asal kita mau belajar. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu, memberikan pelajaran bagi kita semua. Kita aktif. Makanya tadi ada kawan-kawan, Pak saya tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, dicoba dulu. Asal kita coba, dengan adanya kita coba, kita gerakkan, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Pak saya sebagai co-host belum bisa, iya namanya belajar. Oh Pak saya sebagai player belum bisa, iya namanya belajar. Jadi semuanya belajar. Tapi tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke yang lain. Begitu juga yang disampaikan Bu Winda, komunitas belajar ini adalah tuntunan kita. Sepanjang hayat kita lakukan untuk menambah ilmu-ilmu kita. Silakan Bu, Pak lanjut. Ini sudah 20.35. Terus ini yang disampaikan Bu Winda. Lanjut. Refleksi awal, kemudian diskusi, evaluasi. Terus ini ada pantun ini sedikit nih. Ya, kita di sini Bapak Ibu kita diskusi. Apa guna kita diskusi di sini? Untuk berkolaborasi. Ini waktunya ada 25 menit untuk diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Yang pertama ini ada pantun penutup Bapak Ibu. Anak menangis endaklah dipangku, kemudian nenek menyeberang baik diantar. Ayolah kita saling berbagi ilmu dalam wadah komunitas belajar. Ini yang perlu kita Bapak Ibu semua. Jadi adalah satu wadah komunitas belajar. Kita berdiskusi. Saya lebih sering komunikasi interaktif dalam pertemuan ini karena masih ada waktu Bapak Ibu, 25 menit lagi Bapak Ibu untuk berdiskusi kita sesuai dengan on time waktu, pas jam 9 kita selesai. Dan tidak perlu banyak-banyak, tapi diskusinya manfaatnya banyak. Serasa saya kembalikan kepada moderator, waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang kedua. Luar biasa ya pemateri kita hari ini, mulai dari narasumber pertama dan kedua, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Nah,
sekarang di sesi diskusi ini akan dipandu oleh rekan saya, moderator 2, yaitu Bu Suherni. Untuk Bu Suherni dipersilakan untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini dari materi yang telah diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Silakan Bu Suherni. Terima kasih kepada moderator pertama, Ibu Meta Erdiani, yang telah memimpin jalannya pematerian webinar kali ini. Izinkan saya, Suherni, untuk mengarahkan sesi tanya-jawab pada webinar malam hari ini. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri pertama dan kedua, Silakan. akan saya buka untuk 2 orang penanya. Ayo Bapak Ibu kita diskusi saja, santai ya Pak ya. Iya, siap. Nah, jangan terlalu kaku ya. Kita mungkin apa permasalahan mungkin baik dalam pembelajaran atau mungkin di sekolah Bapak Ibu, mungkin di luar komunitas SMA Negeri 2 Kandis, ya kita sharing saja gitu. Atau mungkin boleh Bapak Ibu dari SMA 2 Kandis juga ya. Itu Pak Sukardi sudah resen itu, Bu. Silakan, itu udah resen Pak Sukardi. Silakan yang resen nih. Ayo Pak Sukardi Alvarezal. Ya mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, kita sapa-sapa dulu ya Pak ya. Kayaknya nih ada juga mungkin dari di luar komunitas kita ya Pak ya. Iya, banyak Bu. Ya alhamdulillah, selamat bergabung juga ya. Ini kayaknya Bapak dan Ibu guru hebat dan yang hadir di webinar kita ini udah pada paham nih Pak tentang apa namanya komunitas. Intinya sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan guru kita. Nah, kami sekarang kembali menguatkan kita hebat itu karena bersama. Ya, juga komunitas tadi sudah disampaikan. Komunitas itu tidak hanya milik kepala sekolah, tapi adalah milik bersama kita. Walaupun nanti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Nah, kami yakin dan percaya di SMA Negeri 2 Kandis ini luar biasa ya, sudah dibentuk timnya. Oh iya Pak, sharing kita nih Pak. Di SMA Negeri 2 Kandis ini sudah dibentuk secara daringnya sejak kapan nih Pak? Daring ya Pak? Daring sudah berapa kali kita dengan pengawas kita sudah lakukan gitu. Iya. Jadi sudah berapa kali. Ini kalau kita ini coba lagi dengan webinar ini juga. Kalau webinar ini kali pertama gitu. Ya, bagus sekali Pak. Ya, Nah, nanti Bapak sebagai penggerak di komunitas belajar di apa, mungkin perlu juga di SMA pada umumnya nih harus kita ini kan Pak Gezah kan juga di SMA khususnya di Kabupaten Siak, jadi mohon bantuan juga Bapak Kepala Sekolah hebat kami yang semangat Pak Sawirman ya, agar kawan-kawan kita mungkin baik yang berada di sekolah penggerak ataupun di luar sekolah penggerak khususnya di SMA dan di SMK, khususnya juga di Kabupaten Siak, agar kita ini Pak, kita data, kemudian kalau perlu ini kan Pak dibuat semacam Google Form, kemudian kita data sekolah-sekolah SMA khususnya. Kalau kami di SMP itu memang mendata dari SD, SMP sampai PAUD Pak. Nah mungkin lewat Pak Sawirman nanti kita bisa berkolaborasi juga mendata komunitas belajar yang sudah terbentuk dan terdaftar Pak di PMM. Ya, kalau perlu dibuatkan Google Form-nya gitu ya Pak. Atau nanti kita juga bisa berkolaborasi sehingga kita juga punya data selain dari BGP Riau, kita juga punya data dari Kabupaten Siak gitu ya. Karena selama ini kami memang data itu dapat dari
BGP Riau. Namun kita secara bersama-sama juga ingin juga melihat perkembangan komunitas yang sudah dibentuk oleh kawan-kawan di Kabupaten Siak, baik di SMA, di SMP, di SD, dan juga di TK, Pak. Di SD dan juga di TK. Karena memang sekarang ini itu kan menjadi apa ya, komunitas belajar ini merupakan 6 dimensi penting yang menjadi rekomendasi dari kementerian. Salah satunya komunitas belajar. Jadi mau tidak mau, karena sudah ada Permendikbudnya tentang bagaimana mengoptimalisasikan komunitas belajar di satuan sekolah. Kan begitu ya Pak ya? Iya, Nah, siap. kami berharap melalui guru penggerak yang ada di sekolah Bapak dan juga di sekolah kami, memang sebagai tim juga, dan juga kawan-kawan yang ada di luar komunitas yang sudah terbentuk, kami sangat bangga. Yang belum terbentuk, yuk sama-sama kita gerakkan kembali, kita daftarkan di platform Merdeka Mengajar. Ya, tidak harus kepala sekolah, boleh guru. Ya, dan boleh juga sebagai penggeraknya guru penggeraknya. Boleh juga ya guru yang sudah menyelesaikan 2 topik di platform Merdeka Mengajar yang sudah mendapatkan sertifikat, ya. Kami kepala sekolah dan Bapak Ibu kepala sekolah ini tinggal menginstruksi saja, yuk bergerak. Karena peran kepala sekolah itu luar biasa, karena dia akan menguatkan timnya. Kami ini kebanggaan loh Bapak Ibu, ya apabila guru-gurunya aktif, kemudian sudah dibentuk tim. Kalau saya mungkin Pak Kak Sawirman, Iya, itu siap. setiap hari, setiap minggu, walaupun kadang saya berada di luar, pas saya di Kamboja kemarin, pas saya kegiatan di Singapura, dalam mobil pun di malam hari, karena kadang ada kami juga malam kadang membuka, pakai HP aja saya hadir gitu. Begitulah Iya, saya siap. menghargai guru-guru saya yang sudah menjadwalkan dan itu punya komitmen bersama. Kalau sudah dijadwalkan di di kurikulum dan sudah dilaporkan di Kemendikbud, di PMM, ya kawan-kawan kita harus menyepakati, punya komitmen bersama, ya. Nah, mungkin selain kita mendatangkan narasumber dari luar, kita juga memberdayakan guru-guru hebat kita. Saya yakin dan percaya, terutama di sekolah penggerak itu banyak guru-guru hebatnya yang bisa menjadi narasumber. Saya katakan, berdayakan kawan-kawan kita guru penggerak, ya, karena mereka itu sebagai motor penggerak juga di sekolah kita. Saya memang seperti itu, Pak. Ya, jadi guru-guru penggerak saya sekarang malah mereka sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi pengawas. Nah, saya bentuk lagi tim baru saya. Iya, siap, siap. Jadi gitu. Ya, kalau Bu Winda, untuk SIA MKKS sudah mendata semuanya. Nanti kita akan untuk Kabupaten SIA akan diadakan juga webinarnya. Kemudian kita laksanakan. Itu ketuanya adalah Ibu Siti Sarifah, SMA 2 Sungape. Sudah kita lakukan, insya Allah. Kemudian untuk SMA 2 Kandis, insya Allah kita lakukan ke depan. Ini bukan yang pertama, tapi adalah untuk yang selanjutnya. Mungkin kita mengundang kawan-kawan semuanya, kegiatan ini mudah-mudahan bisa berlanjut, kemudian juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Itu kepada. Kemudian Bu Meta, ada dopres enggak? Bagaimana Bu Meta? Oh iya Pak, tunggu sebentar Pak. Gini, Bapak Ibu, baik yang dari SMA Negeri 2 Kandis atau di luar dari SMA Negeri 2 Kandis, ini kami mempunyai door prize ya untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nanti Bapak Ibu silakan sebutkan nama, kemudian dari asal sekolahnya dari mana, kemudian sebutkan nomor HP. Nah, ketika Bapak Ibu nanti bisa menjawab pertanyaan dari kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu dari kami. Nah, pertanyaannya nanti akan di-share oleh Bu Suhairni. Silakan, Bu. Nah, baiklah. Adapun pertanyaan yang akan bisa Bapak Ibu jawab, yang pertama, lagi dimensi yang harus ada agar komunitas belajar berjalan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ulang lagi Bu Meta. Silakan diulang lagi Bu Suhairni dengan suara yang dimensi yang harus ada agar komunitas belajar berjalan. Berarti pertanyaannya adalah dimensi ya? Ya Bu Suhairni, dimensi? Ya.
dimensi yang harus ada ketika agar komunitas belajar itu berjalan. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang mau Paling muda menjawab. Bapak Ibu. Wah, Semangat ya, ada dopres nih Iya. Pak, luar biasa. Ayo Iya. Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan juga ya Ibu, host hebat Iya. ya. Mulai Iya, dari betul. pemateri pertama, saya tadi juga sudah menyampaikan, kemudian betul. dikuatkan lagi oleh pemateri kedua, yaitu Pak Kepsek kita Pak Sawirman ya. Oke, Iya, saya iya, rasa iya. mungkin Oke. Bapak Ibu ini luar biasa nih. Semangat nih, ada dopresnya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan raise hand. Ada itu Pak Bobi Tri Sulistian. Kepada Pak Bobi dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Suherni tadi. Bu Nini Silakan. juga bertanya tuh, Bu Nini. Satu-satu dulu Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyala ya Bapak Ibu ya suaranya ya? Jelas. Suaranya terdengar Pak, jelas. Oh, alhamdulillah. Saya kirain nggak jelas karena saya pakai headset ini Bapak Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Bobi Tri Sulistian asal dari SMA Negeri 2 Kandis. Yang saat ini sedang berada di Siak ya Bapak Ibu ya, karena ada tugas dari kepala sekolah. Perihal soal tadi yang diberikan oleh Ibu Suherni mengenai dimensi yang harus ada agar komunitas dapat berjalan ya, kurang lebih begitu Iya, ya Ibu betul. pertanyaannya ya. Iya. Betul. Tadi kalau tidak salah yang ditampilkan oleh moderator itu kalau tidak salah yang ditampilkan pada saat Pak Sawir ya selaku pemateri tadi menyampaikan ada 5 kalau tidak salah ya Pak ya. Iya. Yang pertama ada kepemimpinan gitu, kepemimpinan berbagi dan mendukung kalau tidak salah itu tadi yang pertama. Yang kedua ada komitmen dan nilai-nilai bersama gitu, benar Pak? Oke, Nilai dan benar. visi yang sama, benar. Ya. Oke, ketiga ya. Yang ketiga itu ada pembelajaran yang kolektif serta diterapkan gitu kalau tidak salah tadi bunyinya. Penerapannya. Iya, ada pembelajaran yang dilakukan secara kolektif dan diterapkan atau mungkin penerapan atau diterapkan begitulah kurang lebih. Penerapannya. Terus selanjutnya tadi ada berbagi praktik baik. Dan yang kelima kalau tidak salah tadi ada lingkungan yang mendukung, kondisi lingkungan yang mendukung, baik itu strukturnya ya, struktur ataupun struktur atau hubungan tadi kalau tidak salah Pak. Iya, itu kurang lebih yang saya pahami tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sawir dan tadi ditampilkan di slide-nya gitu kurang lebih. Oke, bagaimana Bu? Saja Bu. Bapak Ibu jawabannya. Tanya dulu sama Bu Winda, bagaimana Bu Winda? Setuju? Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Betul sekali Pak, ada 5 dimensi ya. Oke, terima kasih kepada Pak Bobi untuk jawab pertanyaan Terima kasih kembali kita Bu. pada malam ini ya, Pak Bobi. Pak Bobi. Terima kasih. Iya Bu. Ini ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada 1 pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa? Yang hand yang pertama kali itu yang diambil ya. Kira-kira siapa Bu Suherni? Silakan Bu Suherni dibaca dulu pertanyaan Bu Suherni. Nah, baiklah. Pertanyaan yang kedua, tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah. Tahapan Membangun komunitas belajar dalam sekolah. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Ulang lagi Bu. Silakan Bapak Ibu. Ulang Bu Meta. Penerapan. Tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah. Tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, silakan raise hand. Aduh, jaringan putus, cuman ini.
Ayo Bapak Ibu yang mau silakan raise hand. Ayo Bu. Mudah jawabannya itu. Ah, silakan Pak. Pak Sukardi. Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, tahapan dalam membangun komunitas di sekolah ya, kalau tidak salah ya. Jawabannya kalau nggak salah, yang pertama itu Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama dan asal sekolah, baru kemudian menjawab pertanyaan. Oh gitu ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Pak Sukardi. Saya seorang guru dari SDN Petukangan Selatan 02 Pak, dari daerah Jakarta. Wah, mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, saya coba akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya, terkait dengan langkah-langkah di dalam membentuk komunitas ya, belajar di sekolah ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, siap. Ya, jadi ada beberapa item. Yang pertama adalah kita membentuk tim sukses lah, atau tim kecil yang bertugas untuk bertanggung jawab mengelola kombel ini di sekolah. Yang kedua adalah kita melakukan kalau nggak salah telaah data ya, telaah data hasil belajar siswa nih ya. Kemudian kita yang ketiga melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, dan tentunya ini harus dibuatkan komitmen bersama ya, untuk menyepakati ya terkait dengan kombel yang dibuat tadi. Dan yang keempat ya, memastikan ya bahwa kombel yang dibuat ini ya efektif dan bisa bermanfaat untuk guru, terutama di dalam dan khususnya yang nanti di luar sekolah. Mungkin itu kali Pak, Bu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Winda, bagaimana tuh? Benar tuh Bu Winda? Iya, benar Pak. Luar biasa, keren Pak, dari Jakarta. Iya, betul sekali jawabannya Bapak. Oke Bu Meta, apa dopresnya itu? Oke Bapak Ibu, dopresnya nanti apa ya kira-kira? Suherni? Nah, bagi Bapak Ibu yang udah menjawab pertanyaan tadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pulsa nanti ya. Maka Bapak Ibu harus mencantumkan dulu nomor handphonenya. Nomor handphone, kemudian dopresnya akan dikirim langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Kandis. Langsung. Keren. Keren ya Bu ya. Alhamdulillah, akhirnya pulsanya bertambah. Ini masih ada Terima waktu kasih, Pak 5 Tawir. menit lagi, tambah satu soal lagi, bisa nak? Silakan Bu Indah Oh, lagi. kira-kira gini aja Pak. Gini aja bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lah ya Pak ya, yang mau ingin berdiskusi lah ya Pak ya, yang mau istilahnya mau bertanya dengan narasumber satu dan narasumber kedua. Itu aja Pak. Kalau kita yang bertanya nggak usah Pak, dari Bapak dan Ibu gurunya aja langsung gitu. Silakan. Gimana? Mungkin Bapak dan Ibunya ada bisa menceritakan bagaimana kombelnya di sekolahnya masing-masing gitu Pak. Kan bisa kita mendengar sama-sama. Gimana Yang Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Bu host. Mantap. Boleh 2 kali nih Bu, Pak. Ya bagaimana mungkin dari ya Pak kan Sawir, kita berbeda Bu ini, Meta ada dan Bu dari Ida boleh sekolah 2 yang kali lain, nih, mana boleh tahu dapat kita lagi nih. berbeda. Kalau bisa yang lain dulu gitu ya, beri kesempatan. Oke, Yang Bu, di oke, luar dulu, Ya. di luar dari komunitas kita dulu, mana tahu ada gitu. Saya dengar kata door prize pulsa tertarik langsung. Langsung on ya, OOB. Iya. Ini yang raise hand lagi Pak Sukardi Alvareza lagi. Iya Pak Sukardi. Iya Bu.
Bapak Iya. mau menceritakan bagaimana kombel Bapak di sekolah? Nah, silakan ya. Ya Pak, Eh, silakan. enggak, saya mau bertanya aja sebenarnya, Bu. Ya, Iya, mau ya tanya apa terkait Pak? dengan Silakan. pengembangan komunitas belajar di sekolah. Jadi begini, terima kasih sebelumnya atas waktu untuk kedua kalinya diberikan kepada saya. Menarik sekali untuk materi pada malam hari ini ya terkait dengan pengembangan komunitas belajar di sekolah. Tadi yang tadi disampaikan paparan oleh Ibu siapa ya? Tadi lupa saya. Bu Bu Winda. Winda Pak. Bu Winda, ya Ibu Winda. Itu saya menangkap ya bahwasannya ada satu faktor ya di mana untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah itu ya supaya tetap eksis, salah satunya adalah mempunyai visi dan nilai yang sama kalau nggak salah ya, visi dan nilai yang sama kalau nggak salah gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini ya, begini, kebetulan di sekolah saya ini ada kombel lah gitu ya, tapi ya kombelnya baru masih merintis gitu kan ya, masih merintis. Dan ini juga memang apa namanya arahan dari kepala sekolah ya, untuk setiap sekolah itu harus membuat komunitas belajar ya, minimal komunitas belajar ini bisa berfungsi di dalam dulu gitu kan. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah berjalan dengan baik, bisa nanti kita apa namanya ekspansi keluar gitu kan. Nah, di dalam perjalanannya ternyata komunitas belajar ini ya artinya stuck gitu ya, jalan di tempat ya. Dan kalau saya lihat kenapa stucknya Kombel ini ya, itu kalau saya lihat itu tidak ada apa namanya, tidak ada kesepakatan dan tidak ada apa namanya kepedulian lah ya, terutama antara guru, mohon maaf ya gitu, antara guru yang muda dengan guru yang tua gitu loh. Artinya pemahaman mereka terkait dengan komunitas belajar ini ya hanya sebatas apa namanya, memenuhi apa namanya yang sekarang ini sedang diinginkan. Ya udah kita buat kombel ya kan. Nah, kita buat kombel, tetapi hanya membuat saja, tetapi bagaimana untuk menghidupkan atau bagaimana untuk membuat kombel ini bisa berkembang, nah itu tidak ya. Jadi yang memikirkan tuh hanya mungkin 1-2 orang saja, sementara yang lainnya itu hanya ya apa namanya melihat saja lah. Nah, bagaimana ya apa namanya menurut apa namanya Ibu atau Bapak Narsum gitu kan, melihat fenomena seperti ini gitu kan. Ya mohon maaf ya kan, ya kadang-kadang memang di sekolah itu juga kan sebenarnya kan tidak boleh ada apa namanya pemisah ya. Ini guru kan kita tahu lah yang namanya ASN itu kan di sekolah negeri itu ada P3K, ada PNS, mungkin juga ada yang honorer gitu kan. Nah, ini masih terjadi tuh hal-hal seperti itu ya. Nah, bagaimana mungkin saya minta triknya atau apa namanya ya, solusinya ya kalau menemukan hal seperti ini, itu bagaimana supaya ya kombel yang sudah dibuat ini ya tidak mubazir gitu. Ya artinya dibuat dan apa namanya ya kalau bisa ya eksis gitu kan, tidak hanya di dalam tapi di luar. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung aja ke Bu Indah langsung ya Bu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Pak Sukardi. Izin dulu Bapak dari mana ya Pak? Dari Jakarta ya? Dari SD, SMP ataupun SMA? Iya, izin Bu, saya dari Jakarta Selatan, dari SDN Petukangan Selatan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Sukardi ya. Itu tantangan yang dihadapi di sekolah Bapak, bahwasannya kombel sudah terbentuk nih Bu. Namun sekedar terdaftar tapi tidak berkelanjutan. Nah, inilah yang perlu kita kuatkan bersama. Pertama, saya tanya Bapak ada sebagai guru atau kepala sekolah? Saya sebagai guru pendatang baru Bu. Saya guru P3K Bu. Oh, P3K. Ya. Atau Bapak juga guru penggerak kali ya? Enggak? Betul, saya guru penggerak juga. Wih, keren.
Nah, jadi begini Pak Soekardi, itu salah satu yang Bapak hadapi bukan hanya di sekolah Bapak, fenomena itu tetap terjadi. Ya, mungkin Kombel sudah dibentuk tapi hanya berjalan di tepat, hanya didaftarkan hanya sekedar didaftarkan di platform Merdeka Mengajar namun tidak berkelanjutan. Bagaimana nih Bu Winda? Bagaimana nih Pak Sawirman? Terima kasih. Nah, kalau menurut saya Kombel itu dibentuk kan punya perannya. Kita bisa berbagi praktek baik di komunitas belajar kita yang jelas. Namun kendala kami Bapak Ibu tak berjalan, hanya sekedar didaftarkan setelah itu habislah. Nah, pertama peran kita adalah peran kepala sekolah untuk menguatkan guru-guru kita di sekolah. Kalau Bapak selaku guru penggerak ataupun tim Kombel hanya Bapak bergerak tanpa dukungan kepala sekolah hebat kita itu sulit juga Pak. Atau sebaliknya, Bapak sebagai kepala sekolah kemudian sebagai guru kurang didukung pula oleh guru-gurunya. Nah, itulah makanya dibentuk tim kecil. Agar tim kecil ini yang punya komitmen. Mereka menjadwalkan, kemudian perlu kita rangkul, jangan terjadi gap antara guru senior, guru junior, guru P3K. Kalau sudah ada gap ini agak sulit. Makanya kita akan membentuk Kombel ini adalah adanya komitmen bersama, bukan hanya komitmen kepala sekolah, bukan hanya kepentingan pribadi seseorang, tidak, adalah merupakan komitmen bersama agar komunitas ini bisa berjalan. Pertama adalah komitmen kepala sekolah bersama dengan tim-tim yang sudah dibentuk. Nah, tim-tim dibentuk ini juga harus satu persepsi, satu visi, satu tujuan mengapa kita Kombel dibentuk. Tidak hanya sekedar habis di situ saja. Nah, solusinya juga pertama, kalau menurut saya peran kepala sekolah itu perlu menguatkan. Yang kedua, tim yang ada di komunitas belajar yang ada di satuan sekolah itu harus komit dulu. Ya, karena apa? Agar kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian kita harus bisa menyepakati kesepakatan yang sudah kita ambil bersama. Yang kita sudah sepakati. Tidak bisa sementara kita sudah buat jadwal nih Bapak Ibu oleh kepala sekolah ataupun oleh tim hebat kita. Sementara saya pernah terjadi loh Pak Soekardi, sudah dibuat oleh tim kurikulum saya, jadwal guru saya, ternyata menjumpai saya secara pribadi di ruang saya menangis. Bu, mohon izin Bu, saya sakit Bu, saya tak bisa tampil nanti malam Bu. Apa kendala Ibu? Apa Bu, saya kurang sehat Bu. Loh, ternyata kita kan Ibu sudah didaftarkan nih di PMM kegiatan kita Ibu sebagai narasumber, ya kan? Ternyata mungkin mental guru kita belum terlatih. Padahal dia guru senior, umurnya 55 tahun, tapi memang kami bagi rata saat itu Pak. Tapi mereka agak keberatan, tapi kita haruslah menguatkan guru-guru kita itu secara dari hati ke hati. Oh, tidak bisa kita marahkan mereka, tidak bisa seperti itu. Oh, tak bisa Ibu. Mau berkelahi kita nanti. Tapi kalau yang saya lakukan adalah pendekatan secara hati dengan guru yang menjumpai saya. Apa kendala Ibu, Bu? Makalah Ibu PPT Ibu ada kendala? Enggak, Bu, sudah ada tuh loh. Terus apa Ibu? Saya belum percaya diri, Bu, belum. Oke. Jadi saya lakukan pendekatan. Kalau memang PPT ada juga yang senior lagi, Bu. Saya Bu nggak bisa tampil, Bu. Kendalanya apa? Apa Bu? Takut Bu. Kemudian juga PPT saya belum selesai. Nah, itulah gunanya kita ada tim kecil. Di saat teman kita lemah, tim senior kita mungkin guru-guru kita yang umurnya sudah 55 tahun, ada 50 tahun mungkin dia mungkin secara mengajarnya bagus tapi mungkin secara untuk IT-nya kurang. Nah, kita harus ada tim pembackup-nya. Kalau saya buat tim pembackup Bapak Ibu, misalnya nanti ada guru senior ini didampingi di sampingnya untuk membuat PPT-nya juga dibantu karena guru senior itu dia sebenarnya hebat. Cuma dia mungkin tidak terbiasa dengan IT sehingga ada semacam ketakutan. Nah, perlu dikuatkan. Nah, itu salah satu. Intinya juga komitmen, Pak. Setelah Kombel ini dibentuk, kita punya visi dan misi yang sama. Ya kan? Tantangan itu tetap ada. Banyak, Pak. Termasuk juga guru penggerak, misalnya Pak Soekardi sebagai guru penggerak. Bapak sebagai guru penggerak kalau hanya bergerak sendiri tanpa dukungan kepala sekolah juga hebat kita Pak. Malah nanti dicemeh oleh teman-teman kita, apalagi kita baru. Ya, nah perlu kita pendekatan dengan pihak sekolah, kepala sekolah, Pak. Bagaimana Pak? Saya selaku guru penggerak ini Pak berkeinginan untuk menguatkan, membentuk komunitas belajar kita Pak. Mohon dukungannya Pak.
supaya kombel kita ini Pak saya jadwalkan Pak, gimana Pak? Bapak bisa membuka Pak? Pendekatan dari terkadang kita juga tidak semua kepala sekolah juga mampu untuk memberikan dukungan kepada guru-guru kita yang semangat. Adalah selesai di kalian tuh laksanakan aja lah. Nah, kalau kita bergerak tak didukung oleh kepala sekolah juga berat juga Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu intinya kita harus punya komitmen yang kuat, terutama peran kepala sekolah itu sangat luar biasa itu untuk menguatkan berjalan tidaknya kombel yang ada di satuan sekolah. Contohnya Pak Sawirman, walaupun mungkin Pak Sawirman ini sebagai kepala sekolah, tapi di saat guru-gurunya misalnya guru penggeraknya untuk menggerakkan kombel, wih saya saya membuka kegiatan ini. Nah, begitulah semangatnya. Setiap saat Pak Sawirman selalu meluangkan waktu untuk membuka kegiatan kombel yang dilaksanakan oleh komunitas Sepensa Lubuk Dalam ini misalnya seperti itu. Sehingga teman-teman lain tuh ada juga rasa Pak Kepala Sekolah ini setiap saat malam hadir. Masa kita selaku guru kita tidak peduli, tapi ada juga guru seperti itu. Nah, kita kembalikan kepada mulai dari diri kita. Terutama guru-guru kita ini, ya. Nah, jadi memang Pak berat tantangannya seperti Bapak sampaikan tadi ya, Pak. Nah, tapi bagaimana kita pertama ciptakan suasana nyaman dengan guru-guru kita di sekolah, ya, karena kalau nggak nyaman ada gap itu sulit itu Bapak Ibu. Jadikan jangan mereka merasa terbebani, kalaupun terbebani dampingi mereka. Misalnya Bapak sebagai guru penggerak, kita ini ingin menghidupkan kombel di sekolah ini memang kita bertungku lumus Pak, bahasa Melayu bertungku lumus, capek deh gitu ya kan. Sementara tidak ada anggaran juga terkadang dikasih oleh kepala sekolah. Tapi kita ingin juga bergerak. Tak apa-apa, jadikan lelah menjadi lillah. Kalau saya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu mungkin memang peran kepala sekolah harus juga dikuatkan. Kemudian komitmen dari warga sekolah yang sudah membentuk kombel itu perlu diskusikan. Tidak hanya segelintir tim kecil saja. Tim kecil ini untuk membuat program, tapi dirapatkan dalam suatu forum. Bagaimana ini kalau dibentuk, oke dibentuk, tapi siapa pengurusnya atau kepala sekolah langsung sebagai penggeraknya, oke silakan, atau mungkin guru penggeraknya boleh, Bapak sebagai kepala sekolah mungkin akan mendukung apapun gerakan yang Bapak Ibu guru lakukan, saya tetap menguatkan. Jadi intinya tetap harus berkolaborasi dengan seluruh guru-guru kita yang ada di sekolah, buat komitmen, ya, karena makanya perlu ada visi yang sama dalam membentuk komunitas yang sudah kita bentuk. Sayang kan sudah dibentuk di komunitas PMM ternyata tidak jalan. Ingat, komunitas belajar itu merupakan sekumpulan kelompok guru, dia ingin belajar bersama, berkolaborasi, namun berkelanjutan, punya tujuan yang sama. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan guru, hasilnya untuk siapa? Untuk peserta didik. Mungkin itu sedikit dari tanggapan dari saya Pak Sukardi, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sawirman mungkin. Silakan Pak. Terima kasih narasumber hebat. Pada kesempatan ya saya cuma menambahkan kepada Bapak Ibu, sekali lagi Pak Sukardi, tambahannya ini saya beri waktu 2 menit saja. Yang pertama, yang tambahannya menjalin komunikasi yang baik antar komunitas. Baik, tidak ada istilah yang senior, junior, yang PNS atau P3K atau guru honor, sama semuanya. Ini yang penting tambahannya. Kemudian berkelanjutan antar anggota komunitas. Ini yang penting. Jadi terus continue. Kemudian berkolaborasi tambahannya. Kata Bu Winda, kerjasama. Tidak bisa kepala sekolah aja yang hebat, guru juga hebat. Nah, contoh saya Bu Meta hebat. Nah, jadi kan bukannya Pak Sairman yang hebat. Nah, kemudian Pak Marsidi hebat, bukannya Pak Sairman yang hebat. Jadi kawan-kawan hebat semua. Kenapa dia hebat? Karena dia bisa belajar, bisa melakukan sesuatu yang bisa lebih baik. Kemudian lagi gimana? Berkolaborasi, kerjasama semuanya. Kalau saya katakan sebelum webinar nih Bu Winda, kawan-kawan udah patah semangatnya. Ini contohnya Bu Meta, Pak saya tadi tidak bisa, tapi kita lakukan ini. Oh iya, kita belajar. Itu intinya. Tapi insya Allah dengan seperti itu memberikan, tentu yang pertama sebagai pionirnya dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah. Oke Bu Winda ya. Oke, Betul sekali. Tadi ya, pionirnya kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya
tidak bisa, ya tidak memberikan, tidak bergairah, tidak termotivasi, tidak bisa pionirnya, tidak smart, kepala sekolahnya ya lambat jadinya lagi. Nah itulah salah satunya. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan ada yang bertukar pikiran ini, Pak Sukardi bisa berkolaborasi dengan kawannya di sekolah, bisa menambah wawasannya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbil alamin. Amin. Amin. Iya. Saya Terima tambahkan sedikit, kasih. Pak. Saya tambahkan sedikit. Ada 8 tip untuk mempersiapkan komunitas belajar yang ada di satuan sekolah. Pertama, kerjakan dan implementasikan secara langsung. Tak bisa hanya sekedar ngomong, tapi kerjakan, laksanakan setelah bentuk tim. Betul nggak Pak Sairman? Iya betul, siap. Yang kedua, gunakan visi dan nilai untuk membantu mengambil keputusan. Ya kan? Nah, itu dia. Karena kita harus punya visi yang sama dalam membentuk kombel tadi, dalam hal mengambil kebijakan. Yang ketiga, gunakan visi dan nilai untuk mengidentifikasi kegiatan yang tidak perlu. Jadi kita bahas yang perlu apa dalam kombel. Yang keempat, pastikan visi di satuan pendidikan mudah dipahami dan dilaksanakan. Siap. Yang kelima, lakukan nilai-nilai yang telah ditetapkan, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Lakukan, kerjakan. Tidak hanya kita pandai mengucap saja. Yang keenam, saling berbagi dan berkolaborasi. Yang ketujuh, berfokus kepada kemampuan diri sendiri. Yang kedelapan, ingat bahwa bergerak lebih penting daripada merancang. Nah, jadi ada 8 tip dalam mempersiapkan komunitas belajar di satuan sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah, Pak Sawirman Iya, terima kasih. atas pencerahannya nih ya. Terima kasih banyak ya. Siap. Jadi ada sedikit amunisi lah itu buat saya gitu kan untuk Amin. bisa mengembangkan kombel di sekolah nanti insya Allah ya. Terima kasih. Cuma Semangat, sedikit Pak, nambahnya. semangat. Semangat Pak Sukardi. Oke, terima kasih mengingat waktu kita yang udah lewat beberapa menit ya, Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan, saya sebagai moderator, kalau ada salah dan khilaf dalam penyampaian dan kata-kata saya yang tidak di tempatnya tadi, saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.